Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rani Kairina Purba dengan NIM 210211134. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu ya, apa itu reformasi. Reformasi adalah perubahan administrasi yang menggambarkan perbaikan dalam praktek administrasi, organisasi, produser, dan proses. Artinya, setiap perubahan produser dapat dikategorikan sebagai reformasi administrasi. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas satu studi kasus, yaitu kesetaraan gender. Sebelumnya saya menjelaskan dulu ya, apa itu gender. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntunan sosial tentang kepantasan dalam perilaku. Dan pada gilirannya, hak-hak sumber daya dan kuasa. Kendati tuntunan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintahkan secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memperdayakan masyarakat, semua orang, perempuan dan laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda. Selanjutnya, sasaran global. Yang pertama, terdapat mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua, menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik ataupun pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Yang ketiga, menghilangkan semua praktek berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Selanjutnya, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Yang terakhir, menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program of Action of International Convention on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi tersebut. Pada tahun 2000, Presiden RI Abdurrahman Wahid mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengutamakan gender dalam pembangunan. Harapannya, pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Untuk memperkuat payung hukum pengutamakan gender, maka tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyusun draft rancangan peraturan pemerintah tentang
rakyat Indonesia. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung makna bahwa keadilan berlaku bagi setiap manusia. Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals, atau istilah resmi pemerintahan adalah tujuan pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari 17 goals dan 169 sasaran atau target. Dalam TBP tersebut terdapat satu tujuan untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan 5 SDG tentang mencapai kesetaraan gender serta pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan memiliki 5 target, yaitu yang pertama ada mengakhiri segala bentuk diskriminasi, yang kedua menghapus segala bentuk kekerasan, yang ketiga menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi. Visi dari 5 tujuan pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang tengah berjalan di Indonesia. Sekian yang dapat saya bahas. Apabila dalam video saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.